Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Septa Setiabudi, NRP 5214100126. Di sini saya akan memberi tutorial mengenai Linux. Yang saya gunakan adalah dengan tipe Debian. Nah, untuk ini adalah untuk pengenalan Linux bagi pemula. Jadi, yang pertama, kita punya modul di sini, tugas pendahuluan mengantar sistem operasi. Nah, di sini pertama kita disuruh menjelaskan mengenai managing desktop. Nah, di sini terdapat beberapa istilah mengenai desktop environment, Windows Manager, dan compositing. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, desktop environment itu adalah sebuah antarmuka grafis pada OS yang akan memproses interaksi user secara grafis. Seperti icon-icon ini, kemudian ada seperti application, place, ini merupakan contoh dari desktop environment. Kemudian yang kedua adalah Windows Manager. Ini Windows Manager itu adalah bertugas untuk menyediakan tempat untuk berbagai aplikasi. Seperti ini, kita sedang membuka Windows yang terdapat berbagai menu bar dan ada title bar di sini. Ini adalah Windows Manager yang mengatur Windows pada Debian ini. Kemudian yang ketiga adalah compositing. Jadi compositing ini setahu saya adalah gabungan antar animasi dan grafik GUI agar tampilan pada Windows ini lebih menarik seperti ini. Nah, di sini terdapat animasi waktu fade out dan fade in, waktu muncul dan waktu ini. Nah, setahu saya compositing seperti itu. Dan kemudian menuju ke berikutnya adalah cara menginstal sebuah aplikasi. Nah, di sini terdapat dua cara untuk menginstal sebuah aplikasi. Yang pertama adalah dilakukan secara online dan yang kedua dilakukan secara offline. Nah, kita akan mencoba secara offline dulu. Caranya adalah sebelumnya kita harus mendownload package aplikasi yang akan kita install. Dan di sini saya sudah mendownload package yaitu AbiWord. Ini adalah sebuah software seperti Microsoft Word, yaitu untuk pengolah huruf atau pengolah kata. Nah, di sini kita harus mendownload dengan tipe ekstensi yaitu .tar.gz, kemudian diekstrak menjadi seperti ini, AbiWord. Kemudian kita akan untuk menginstalnya menuju ke terminal yang terdapat di application, accessories, dan langsung di terminal. Nah, ini terminal ini terdaftar sebagai standar user yaitu Aditya Septa. Untuk menuju ke super user, ketikkan SU, masukkan kode. Nah, sini saya sudah masuk ke super user. Nah, untuk menginstalnya, pertama kita masuk dulu ke download. Nah, di sini kita akan masuk ke folder AbiWord. Sudah, untuk menginstalnya yaitu dengan mengetikkan configure, kemudian dan make dan play install AbiWord. Nah, di sini proses instalasi berjalan. Kita tunggu sampai selesai.
Nah, di sini proses instalasi terjadi error. Nah, ini dikarenakan pada aplikasinya terjadi dependensi, yaitu sekalian kita akan menjelaskan mengenai dependensi. Dependensi itu adalah package-package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi untuk menyelesaikan proses instalasi ini. Nah, di sini ada beberapa package yang tidak dapat dipenuhi seperti ini, etc support, FNOT, no, tidak ada. Nah, di sini software AbiWord ini mengalami dependensi sehingga tidak bisa diinstal. Untuk menginstalnya kita harus mendownload semua package yang missing ini atau hilang ini. Nah, tapi kita tidak akan mendownloadnya. Yang penting kita sudah tahu cara untuk menginstalnya. Kemudian kita akan berlanjut menuju cara menginstal software dengan cara online. Nah, di sini kita akan mengetikkan kata ini, ini tuh. Nah, untuk itu kita menuju ke terminal, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan ketikkan sudo apt get install, kemudian nama software yang akan kita install. Di sini saya akan menginstal sebuah software dengan nama GNOME, yaitu software pengolah angka. Nah, di sini akan mendownload pada cara penginstalan online ini. Program terminal ini akan tersambung ke internet, kemudian akan tersambung ke repository. Nah, di repository itu akan mengunduh package-package yang dibutuhkan software secara langsung, sehingga kita tidak akan membutuhkan seperti saat di offline tadi, karena akan terunduh secara otomatis dan akan terinstall secara otomatis. Kemudian ketikkan Y. Nah, di sini berlangsung proses mengunduh package dari repository. Ini akan berlangsung cukup lama karena filenya cukup besar, yaitu 10 MB. Nah, sambil menunggu proses ini berlangsung, saya akan menjelaskan mengenai repository. Apa itu repository? Jadi, repository adalah tempat penyimpanan berbagai aplikasi atau program yang tersedia dan dapat diakses melalui internet. Jadi, di setiap negara itu terdapat tempat atau repository dari Linux, dan di situ kita dapat mengunduh berbagai aplikasi yang kita butuhkan, mulai dari yang berbayar sampai yang free bisa kita dapatkan di repository itu. Nah, di sini saya menggunakan repository yaitu dari kabing.ui.ac.id. Sepertinya sangat cukup lama untuk menunggu proses ini. Ya, sepertinya proses instalasi akan berakhir. Kita tunggu saja.
Kemudian proses instalasi sudah berakhir. Coba kita cek aplikasinya apa sudah terinstall atau belum. Nah, di sini sudah terdapat aplikasi Gunung Merek yang baru saja kita install. Kita close. Terima kasih. Ya, kemudian kita akan melanjutkan ke soal TP yang berikutnya, yaitu mengenai interface. Ya, pada bagian interface ini kita diminta untuk mengganti desktop environment pada terminal menjadi seperti gambar seperti ini. Kemudian caranya adalah saya mendapatkan referensi dari sebuah website, yaitu dari aceh.indonesianhacktrack.or.id. Di sini terdapat sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk mengubah desktop environment pada terminal. Yaitu yang pertama caranya kita download aplikasi itu yang bernama ScreenFetch, yaitu sudah saya download. Ya, di sini berbentuk file .base. Kemudian kita install di terminal. Ya, karena saya sudah pernah menginstalnya, jadi saya hanya tinggal memanggil file tersebut, yaitu dengan nama ScreenFetch. Nah, hasilnya seperti ini, seperti yang di modul ini, hanya saja berbeda kernelnya. Yang di sini Yotsuba, kemudian yang di sini adalah Linux AMD 64 Wizi. Ya, kemudian kita berlanjut untuk diminta untuk agar aplikasi tersebut setiap kali dibuka tetap ada di terminal, yaitu caranya kita masuk ke home dan Ctrl H. Ada dua cara, bisa menggunakan terminal atau langsung manual menuju file dengan .bashrc ini. Bisa kita buka, klik 2. Nah, di bagian bawah tinggal kita tuliskan ScreenFetch. Kemudian kita save kembali, kita close, kita coba restart terminalnya. Kemudian kita buka lagi terminal. Nah, di sini sudah muncul kembali ScreenFetch yang sudah saya buat tadi. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke soal TV berikutnya. Kita diminta untuk mengganti tema, wallpaper, dan icon. Nah, di sini saya akan menunjukkan ada dua cara untuk mengganti tema, wallpaper, dan icon. Yang pertama adalah menggunakan GUI, dan yang kedua menggunakan terminal. Pertama, kita akan mencoba menggunakan GUI. Menggunakan GUI sangat mudah sekali. Kita masuk ke application, kemudian system tools, dan preference advanced setting. Nah, di sini kita bisa mengganti tema
dari GTK plus dem ini bisa kita ganti, misal kita ganti dengan low high contrast. Nah, di sini sudah berubah temanya. Kemudian untuk mengganti icon bisa di sini kita ubah, misalnya high contrast juga. Nah, di sini iconnya juga sudah berubah. Dan kita kembalikan lagi untuk diubah menggunakan terminal. Kemudian untuk mengubah background, klik kanan pada desktop, kemudian cek di desktop background dengan ini. Ini sudah berubah. Nah, kemudian kita akan tunjukkan untuk mengubah tiga hal tersebut menggunakan terminal. Itu kita ketikkan di setting, set org.gino.desktop interface untuk mengubah tema. Kemudian GTK dan namanya. Nah, kita ubah ke high contrast. Nah, di sini sudah berubah temanya menjadi high contrast. Kemudian kita akan mengubah icon hampir sama dengan, hanya saja kita ubah GTK ini menjadi icon. Kita lihat apakah iconnya sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah menjadi high contrast juga. Kemudian yang ketiga adalah mengubah background. Nah, ini sedikit berbeda. Kita ubah interface ini jadi background. Kemudian ketikkan picture URI file directory-nya 3 kali garis miring, kemudian home user, tempatnya, tempat filenya, kemudian nama filenya. Nah, di sini backgroundnya sudah berubah dengan gambar yang sudah saya download sebelumnya. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian user management. Di user management ini kita diminta untuk membuat sebuah user baru dengan contohnya nama si shop dan passwordnya 1234. Dan kemudian kita diminta untuk memasukkan user tersebut ke dalam grup dengan nama well. Oke, langsung saja kita masuk ke terminal. Kita masuk sebagai super user. Untuk membuat user baru, ketikkan add user, kemudian nama user tersebut, kemudian enter. Nah, sini kita diminta untuk memasukkan nama, memasukkan password maksud saya, itu 1234. Kemudian retype passwordnya 1234. Ini adalah data dari user tersebut, jadi tidak usah dimasukkan, langsung saja kita save, yes. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah grup dengan nama well. Ketikkan add group spasi well will.
dan enter. Pembuatan grup sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah memasukkan user dengan nama sysop ke dalam grup dengan nama will. Yang harus kita lakukan adalah mengetikkan user modify, kemudian min a besar will, kemudian usernya sysop dan enter. Nah, proses memasukkan user ke dalam grup sudah berhasil dilakukan. Untuk mengeceknya, ketikkan get spasi etc spasi grup. Nah, di sini terdapat grup dengan nama will, kemudian terdapat user dengan nama sysop. Sudah berhasil. Kemudian terdapat tugas baru, yaitu kemudian buatlah satu user lagi dengan nama panggilan Anda dan password NRP Anda. Jadikan user ini sebagai user system. Nah, ini sedikit berbeda dari pembuatan user yang pertama. Yang harus kita lakukan adalah user add, hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi kita tambahkan min r ini untuk membuat user menjadi sistem. Kemudian nama user edit. Nah, sudah berhasil lakukan. Kemudian untuk memberikan password pada user ini, ketikkan pas id dan edit nama user, kemudian enter password NRP, retype. Ya, sudah berhasil dilakukan. User management sudah selesai. Ya, kali ini saya akan mengerjakan soal bonus, yaitu mengenai bash scripting. Di sini saya diminta untuk menampilkan script dengan fungsi untuk menampilkan jam secara kontinu pada terminal, seperti gambar di bawah ini. Di sini saya akan menggunakan bash scripting dengan beberapa clue, yaitu looping bash scripting menggunakan while dan date. Kita langsung saja buka ke terminal. Masuk ke super user. Dan untuk itu kita buat bash scripting dulu. Nano. Kemudian nama filenya date.sh, tanggalan desa, enter. Kita tuliskan scriptnya while true to echo dollar date backslash r date sleep 1 detik, kemudian dan kemudian kita save, kemudian dengan nama tanggalan desa. Oke, exit. Kita ubah permission dari tanggalan SR
biar bisa dibuka. Caranya chmod, kemudian kode 755 dan nama tanggalan .sh, enter. Kemudian kita buka filenya dan titik slash tanggalan.sh. Nah, di sini sudah muncul tanggalannya. Secara kontinu terus bergerak detiknya per 1 detik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.